lagi bersama saya Hilda Sukma Rafika Della di podcast HIMF yang kedua. Kali ini sangat berbeda ya guys, bintang tamunya yaitu salah satu dosen HITS MIK yang lumayan banyak kenalannya, bukan kenalannya sih, akrab dengan mahasiswanya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Nanda. Langsung aja kita perkenalan ke bapaknya. Silakan Pak. Iya, hits ya, kayak es kepal Milo dong saya hits gitu ya. kayak apa, kayak yang hits viral itu ya, viral sehingga ya. Mungkin karena apa ya, mungkin umur kita nggak beda jauh mungkin ya. Mungkin kayak saya anggap mungkin kalian teman lah, adik-adik lah mungkin seperti itu. Jadi saya kadang akrabnya ya mengalir aja gitu loh, nggak pernah saya buat-buat apa gimana. Misalnya teman-teman yang cowok terutama, misalnya kalau kita lagi di kampus ya antara dosen sama mahasiswa ya, ketika kita di luar ya biasa aja gitu loh, kita main futsal bareng juga ya Rik ya, sama Mas Riki, sama Akil dan sama Rizal dan lain-lain lah. Jadi ya begitulah akrab ya. Ya. Terus kan kita mau ngobrol nih Pak, nggak jauh-jauh dari podcast sebelumnya yang kuliah online. Kalau yang kemarin itu kan dari mahasiswanya, kalau kali ini dari dosennya. Apakah Bapak siap? Ya, insya Allah lah, siap lah saya. Insya Allah siap. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, apa saja kesulitan Bapak dalam mengajar selama kuliah online ini? Dari saya apa dari mungkin dari teman-teman dosen yang lain juga hanya. Ya oke. Jadi gini ya, sebelum pandemi saya cerita sedikit ke belakang ya. Jadi sebelum pandemi itu sebelum terjadi pandemi dan saya juga nggak bisa memprediksi ya kalau bakal ada pandemi 1 tahun yang lalu ke belakang ya. Dulu saya sempat, kalau tidak salah ya, saya sama Bu Rawi itu sempat mempunyai ide. Saya sama Bu Rawi sama teman-teman juga di MIK ya, sempat mempunyai ide bagaimana nih kalau kita belajar itu tidak harus tatap muka di kelas gitu loh. Bagaimana kalau sekali-sekali kita melakukan kegiatan belajar mengajar itu di luar kelas seperti itu, entah di mana, misalnya di suatu tempat, nggak harus di kelas. Terus mungkin dilakukan secara online, kita bisa menggunakan menggunakan yang bisa media lain seperti itu, karena kita kalau nggak salah kita punya, nggak salah sih, emang ada e-learning itu emang ada. Dan kebetulan di prodi itu saya yang di prodi MIK, saya yang sedikit mengurus tentang e-learning dan e-learning teman-teman dosen ya. Jadi agak kesusahan ya, karena jujur saja saya ngomong apa adanya, karena memang e-learning kita belum cukup mendukung untuk itu waktu itu. Dan intinya sih saya sama Bu Rawi sama teman-teman sudah sempat punya pemikiran sih gimana agar kuliah ini bisa dilakukan selain tatap muka langsung, bisa dilakukan secara online, atau kegiatan belajar mengajar itu tidak hanya dilakukan di kelas. Intinya ada variasi lah agar mahasiswa tidak bosan sih seperti itu. Sekalinya ya, cerita sedikit ya, sekalinya tiba-tiba langsung pandemi, malah langsung online, malah kita ya bisa dibilang bingung. Awal-awal ya, nggak cuma mahasiswa ya, nggak cuma teman-teman mahasiswa ya, awal-awal juga kita dosen juga sempat bingung juga sih. Ada beberapa ya, saya bicara diri saya ya, awal-awal memang rada apa ya, mungkin bahasanya ya canggung mungkin ya, karena saya nggak terbiasa. Ini saya pribadi ya, mungkin teman-teman yang senior saya mungkin udah terbiasa ngomong di forum online seperti itu. Kalau saya agak canggung gitu loh. Misalnya di Zoom nih, misalnya saya nyapa teman-teman, gimana semua sehat hari ini? Saya tahu mereka ini mendengarkan semua, tapi saya masih merasa ragu suara saya didengarkan apa tidak. Kayak gitulah contoh-contoh teknis seperti itulah. Terus juga media yang kita gunakan itu awal-awal kan sempat kita perhitungkan juga ya. Ada Zoom kan dulu, ada Google Meet, terus ada juga kalau Facebook itu Messenger, ada Classroom juga ya, Google Classroom yang tidak bisa tatap muka tapi dilakukan secara diskusi kelompok kan seperti itu. Banyaklah metode-metode awal-awal ya dulu ya, awal-awal 1 tahun yang lalu kita pandemi ya, tapi mau nggak mau lah namanya
namanya pandemi kita tidak bisa prediksi, kita juga tidak bisa tahu bakal seperti ini kondisinya, ya mau nggak mau kita jalani saja lah. Mungkin yang agak susahnya itu ya itu sih nggak terbiasa gitu loh kita mau menjelaskan, karena kita namanya dalam kegiatan belajar mengajar ya, menurut saya ya, yang semuanya harus jalan nih, indera kita kan harus jalan nih, mahasiswa terutama kan, selain melihat pergerakan body language kita, terus verbal kita kan itu mempengaruhi juga. Semakin banyak media yang dilihat, yang diperhatikan, kalau tatap muka ya, saya rasa itu akan lebih cepat ditangkap, betul, cepat ditangkap apa yang kita sampaikan, dosen sampaikan kepada mahasiswa. Tapi kalau online itu kan hanya verbal ya, ya ada video juga sih kayak di Zoom, tapi mungkin kurang nggak bisa 100% efektif lah materi yang kita sampaikan. Tapi terlepas dari itu semua, kita selalu berusaha bagaimana caranya agar materi-materi ini bisa disampaikan dengan optimal kepada mahasiswa. Kemudian dari Bapak sendiri, penggunaan kuliah online sekarang ini, Bapak menggunakan selain Zoom menggunakan media apa? Oh, kalau saya itu malah jujur ya, kalau saya sendiri itu baru sering menggunakan Zoom itu di semester ini ya, kalau saya ya. Oh, baru ini. Ya semester lalu juga pernah sih menggunakan Zoom, cuman saya punya ide waktu itu pakai video gitu loh. Kalian kan pernah juga kan? Iya. Ada beberapa mata kuliah saya buatkan video, ya mau nggak mau lah. Kebetulan saya senang ngedit gitu kan, jadi saya buat video, saya rekam video saya sendiri kalau weekend di rumah. Biasa saya sama anak saya masih kecil juga ya, jadi saya ada waktu lah bikin video, terus mengedit video itu. Kebetulan dibantu juga sama Mas Riki kemarin ya, dikirimin saya crack-crackannya bikin master ya, itu yang saya pakai itu. Jadi saya bisa edit video di situ, ada slide-nya, ada segala macam ya. Intinya ada alternatif lain lah selain Zoom seperti itu. Karena kan awal-awal dulu kan kalau nggak salah Zoom ini kan lumayan juga ya memakan kuota ya. Iya, Pak. Ya akhirnya saya mencoba mencari alternatif lain lah. Apa sih? Bukan semata-mata karena alasan kuota juga sih, enggak juga. Biar ada variasi aja mahasiswa gitu loh, nggak di Zoom aja atau nggak di WA aja. Saya malah nggak pernah ngajar itu lewat mana ya? Lewat Classroom sudah, WA group juga udah. Ya video tadi ya, dengan media video tadi saya upload di Google Drive saya, atau saya share langsung di grup untuk menyaksikan video saya. Selain saya kalau nggak salah Pak Agung juga menggunakan video juga ya. Beliau menggunakan video dan diupload lewat YouTube-nya beliau ya. Jadi bisa langsung nonton di situ ya, kayak gitulah. Sama aja sih, sama dosen yang lain juga. Yang penting ada variasi dalam mengajar saja. Sejauh ini efektif nggak Pak penggunaan video? Kan pasti banyak mahasiswa yang mau nonton, males lama, bosan gitu, terus nanti nggak ngerjain tugas atau gimana Pak? Oh ya, ya itu tadi. Semua itu sebenarnya ada plus minusnya ya. Kita nggak bisa pungkiri mau pakai Zoom, mau pakai media apa, semua ada plus minusnya. Tapi mau gimana lagi dengan kondisi seperti ini ya harus kita jalankan juga gitu loh. Kadang kalau kita sebenarnya, kalian nih jangan sosokan, kalian kayak gimana sosokannya maksudnya? Sosokan gimana Pak? Sosokan. Oh iya Pak, kita di dosen nih istilahnya pernah jadi mahasiswa lah, jadi kita sedikit tahu lah tentang pernah ngalamin jadi mahasiswanya. Jadi kalian nggak usah maksudnya ini bercanda ya. Iya. Saya kadang bercandain mahasiswa saya sih di semester. Ayo kalian lagi ngapain kayak gitu. Kadang untuk meminimalisir jaringan, kadang kan video itu kan nggak bisa terus menerus menyala kan kalau kita lewat Zoom ya. Kadang saya suruh matikan agar jaringan stabil lah, hal-hal teknis seperti itulah. Nah kadang kan ya nggak hanya lewat video sih, kita kan nggak tahu juga kalian nih nonton apa enggak apa yang kita share kan. Nah walaupun kalian bilang iya ya, makanya saya serusan sama mahasiswa, sumpah enggak, saya pernah jadi mahasiswa juga soalnya. Jadi tahu lah, yang penting kan terlepas dari itu kita kan selalu positif ke kalian, positif thinking ke kalian. Kalian juga saya rasa kalian kan di sini mahasiswa kan, bukan siswa lagi, bukan siswa SMA. Artinya di sini kalian udah cukup dewasa, kita juga udah percaya sama kalian. Jadi apa yang kita share itu ya pasti kalian
kalian pelajari juga, kalian tonton juga, kalian dengarkan juga seperti itu. Pasti Pak, kalau udah mau deket UTS pasti. Oh iya, pasti itu. Kalau ada tugas diputar itu pasti Pak. Bisa aja tapi ini udah ditonton belum, materinya dibaca belum, sudah Pak. Nah itu kan ya kita kan, saya bilang tadi saya sih positif aja, kita kan teman-teman dari dosennya positif aja, soalnya kan kita sayang sama kalian gitu, asik sayang. Sayang ya kayak gitulah, jadi kita karena kita sayang sama kalian ya kita berharap kalian berharap kalian juga tetap mempelajari dengan secara mandiri lah, walau kita kan nggak bisa mantau kalian gitu kan, seperti itu. Terus satu lagi nih saya tambahkan, nah kalau online ini kita agak susah ini karena terutama teman-teman mahasiswa yang berada di luar-luar ya. Ya, yang mudik ya Pak ya. Yang mudik, terus yang di daerah-daerah nih, di Kalimantan, di Sulawesi, di timur sana tuh, di Papua sana tuh. Keluar. Vegetasinya keluar nih Pak. Iya, tidak, soalnya saya kan orang daerah juga kan, saya kan orang Sumbawa nih. Sumpah ini saya orang Sumbawa kan. Jadi saya tahu lah kondisi sinyal di sana itu seperti apa, dan saya juga memahami itu gitu loh. Sinyal di tempat saya ini saya belum update lagi yang terbaru nih. Dulu tuh saya di sana sinyal tuh cuma ada Telkomsel sama XL saja. M3 itu nggak ada, Indosat itu nggak masuk, apalagi Tri. Sampai sekarang mungkin Tri aja belum ada di tempat saya. Dan Telkomsel yang paling kuat itu Telkomsel. Jadi teman-teman di daerah, mahasiswa daerah itu kadang saya memaklumi juga, kami juga memaklumi sinyal yang ada di sana seperti apa. Nah, makanya dari kalian sendiri, tapi jangan enak juga gitu loh, mentang-mentang besok nggak usah kuliah lagi lah. Kan dosennya bilang aja nggak ada sinyal, kan dosen juga memaklumi, ya nggak gitu juga gitu. Jadi kita sama-sama lah, antara dosen juga sama-sama, mahasiswa sama-sama agar tercipta kegiatan belajar mengajar ini secara daring ini dengan seksama, kan seperti itu gitu. Teman di Papua, siapa teman yang di timur? Ada Vera, tapi Vera kan di sini. Nah, ada yang pulang-pulang nih, yang di pulang-pulang nggak update yang pulang siapa aja. Ya adalah pokoknya yang di daerah-daerah yang kebetulan saya kan dosen pembimbing yang di semester 4 yang di banyak yang pulang ya, ada yang di Kalimantan, ada hal-hal teknis jaringan seperti itulah. Itu yang mungkin yang perlu kita minimalisir lagi ke depannya. Kemudian Pak, untuk masukan buat mahasiswa biar kuliahnya rajin, semangat. Pasti kan kalau online gini kan pada malas-malesan tuh Pak. Oh iya jelas. Tugas apalagi, udah nggak usah. Ya, apalagi UTS pasti ada yang nggak ngerjain dong Pak, UTS. Iya, saya ada beberapa mendapat laporan yang UTS, kayak misalnya UTS itu ada kalau nggak salah ada yang nggak ngerjain juga ya. Ada juga yang nggak ngerjain UTS kalau nggak salah, saya nggak perlu sebutkan namanya, sensor gitu. Ada juga yang UTS tapi dia menyusul karena pas pelaksanaan UTS tiba-tiba di rumahnya itu mati lampu dan otomatis namanya mati lampu kan tower mati juga kan. Nah, dia akhirnya konfirmasi dapat ujian susulan kayak gitu. Ya kalau masukannya sih ini saya ngomong sebagai apa ya? Sebagai dosen ya, mungkin sebagai teman atau kakak-kakak kalian lah yang pernah menjadi mahasiswa dulu. Ya sebenarnya itu semangat itu kita nggak bisa, yang ciptakan itu semangat bukan orang lain ya. Semangat itu berada atau tercipta dari diri sendiri kan, seperti itu. Nah makanya saya ulangin lagi, kan kalian di sini sudah dewasa ya, bukan anak SMA lagi yang harus ayo nggak perlu lah ya. Namanya orang yang sudah dewasa itu paling tidak dia sudah mengerti apa tanggung jawabnya. Seperti kalau kita dari dosen itu mungkin cara motivasinya itu ya tetap memberikan semangat aja, mungkin memberikan perhatian lebih, terutama mungkin di sini yang berperan penting kalau selama daring menurut saya selain dosen-dosen prodi, terutama dosen PA ya, dosen pembimbing akademik kan masing-masing punya dosen PA, mungkin itu yang lebih berperan lagi, mungkin lebih dekat lagi dengan masing-masing anak didiknya ya, memberi motivasi lah, ayo semangat, ayo kalian memberi semangat. Ya terserah mau semangatnya, masing-masing dosen kan punya passionnya sendiri-sendiri ya gitu. Nanti balik lagi ke
teman-teman semua, mahasiswa semua, semangatnya harus ditumbuhkan dari diri sendiri. Ayolah, kalian kan termasuk anak-anak yang milenial kan, anak-anak milenial artinya kan zaman kalian sekarang kuliah ini apa-apa teknologi udah sangat maju sekali ya. Iya, Artinya betul. apa-apa udah gampang diakses, nggak perlu misalnya tinggal nyari apa di menggunakan smartphone itu udah sudah gampang ya. Iya, Mau Pak. belajar apa, buku online juga ada. Beda ya sama-sama zaman kuliah zaman dulu ya. Nggak usah yang zaman dulu banget lah, zamannya Bu Fonita mungkin kejauhan ya. Maaf ya Bu Fon ya. Mungkin agak ke zaman saya sedikit lah, ke 2010 lah. 2010 belum ada smartphone loh. Sudah ada sih, cuman kan yang Nggak secanggih masih mahal sekarang. banget, nggak secanggih sekarang. Dulu mentok-mentok dulu saya kalau pakai BlackBerry 8310 itu udah paling ganteng saya merasa gitu. Padahal itu cuma bisa BBM aja loh. Itu kalau sekarang susah. Iya bener. Dan itu kalau kita ngerjakan tugas dulu, kita ke warnet dulu. Itu 2010 saya nggak, apalagi kakak-kakak senior saya yang di atas itu yang mungkin lebih susah lagi. Tapi kan kita belajar dari mereka itu gimana semangat juang mereka dulu untuk menyelesaikan tugas atau menyelesaikan tanggung jawabnya seperti itu. Ada juga dulu kalau zaman saya itu kalau kita mau browsing itu agak susah loh dulu sumpah. Itu tuh kita ada barang mewah dulu zaman saya itu modem. Sekarang masih kepake nggak modem? Kayaknya jarang ya Jarang, pakai udah modem. jarang, Pak. Soalnya HP udah pakai hotspot semua sekarang. Iya, Ya kan betul. daripada pakai modem kalian tinggal hotspot tethering lewat HP kalian. Dulu kita kalau modem itu angkatan saya zaman saya itu wah suatu yang Mewah. lah karena itu penting banget untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah seperti itu. Kalau nggak ada itu ya mau kita ke warnet. Nah kalau sekarang kan kalian tidak, kalian bisa mengerjakan wifi di mana-mana, bisa sambil tiduran sambil nongki ya kan, nongki ganteng gitu kan. Kalau dulu ya harus ke warnet lah segala macam. Makanya dengan keadaan seperti ini, zaman yang semakin canggih seperti sekarang ini, harusnya kalian lebih syukuri ya, digunakan ke hal-hal yang lebih positif lah seperti itu. Terakhir Pak, harapan kedepannya untuk perkuliahan bakalan daring terus atau pengen tatap muka gitu? Iya, ini kita dari institusi atau semua institusi yang ada di Indonesia, kita kan masih menunggu juga dari pemerintah ya arahan Kementerian Pendidikan seperti apa ya. Kalau nggak salah ya update kemarin kalau nggak salah udah mau dicoba nih bulan Juni nanti apa bulan Juli kita sudah mulai tatap muka. Kita juga sudah mulai Dekan. itu sudah ribet saya ngomongnya. Itu dia di prodi nanti kita sudah membuat schedule untuk itu, untuk praktikum. Ada beberapa mata kuliah praktikum yang daring itu kita mau coba kita panggil ke kampus untuk melakukan praktikum yang tatap muka, yang luring lah seperti itu. Nah kita juga menunggu arahan juga dari pemerintah, apakah sudah memperbolehkan entah sekolah-sekolah atau kampus-kampus universitas sudah mulai dilakukan tatap muka. Tapi saya rasa pasti masih perlu dikaji lah seperti itu. Kalau dari saya pribadi sih, saya ingin sekali ya kuliah kegiatan belajar mengajar itu dilakukan ya tatap muka seperti itu loh gitu loh. Mungkin karena kita kan sudah belajar melakukan kegiatan belajar mengajar ini kan secara online ya. Nanti ketika kondisi ini sudah normal dan kita sudah mulai belajar tatap muka lagi seperti dahulu kala, tapi kita kan sudah punya pengalaman nih melakukan kuliah secara daring. Nah mungkin nanti pas walaupun sudah tatap muka mungkin kita bisa tetap seling-selingkan lagi dengan kuliah daring seperti itu. Jadi kita udah belajar 1 tahun ini kan saya rasa udah lumayan banyak lah kita pengalaman melakukan daring inilah ya. Oh enggak, saya mau bertanya sama kalian. Ini kan kalian sudah menghubungi saya dari minggu kemarin ya. Betul, saya Pak. ada jadwal kuliah, jadi nggak bisa, jadi bisa aja sekarang. Dan saya juga bertanya-tanya sebenarnya ke kalian, kenapa di topik ini saya sebagai bintang tamunya, kenapa alasan kalian kenapa? Kan masih ada teman-teman dosen juga yang lain. Ini Pak, jadi Bapak itu pas lewat Instastory gitu, oh ini kayaknya Pak Nanda bisa nih buat gantian podcast selanjutnya gitu.
Oh, karena hanya lewat Instastory aja, karena kebetulan lewat ada saya gitu. Iya. Berarti kalau di peribahasa ini nggak ada rotan, kayu bakar pun jadi ya. Ya, kayu bakar juga Pak. Ya, nggak apa-apa. Saya senang sekali diundang sama kalian. Mungkin nanti saya ada usulan juga buat podcast ini ya. Nanti mungkin disiapkan lagi topik-topik yang lainnya yang menarik-menarik sehingga bisa mengundang dosen-dosen lain lagi. Misalnya ya banyak ya dosen kita ya yang menarik semua sih. Semuanya Pak. Semua bisa dikorek semua dari Bu Kaprodi kita. Bu Rawi otomatis itu penasehat prodi di MIK ya, sosok Bu Rawi ya. Terus ada Bu Fonita, Bu Tria, ada Bu Wikan juga. Wah, semualah seru-seru pasti. Nanti makanya disesuaikan sama topiknya, ini masukkan saja nanti topiknya apa, disesuaikan dengan bintang tamunya, dosennya siapa. Saya pengen semua dosen MIK kalau bisa dapat kesempatan untuk berbicara di podcast ini. Nah, mungkin itu saja sih dari saya. Oke, sukses selalu buat podcast Hima. Jangan berhenti untuk selalu berkreasi, selalu mempunyai ide-ide lagi dalam kondisi seperti ini. Selalu terus berkreativitas ya mahasiswa-mahasiswa MIK, seperti itu. Betul. Jadi guys, kalian tetap semangat melakukan perkuliahan. Ingat tanggung jawab kalian sebagai mahasiswa dan ingat dong pesan Bapak tadi, insya Allah bakalan dilakukan kuliah tatap muka bulan Juni itu, dan itu masih dikaji lagi. Oke, sekian podcast hari ini. Oke, saya. Terima kasih buat Bapak Nanda yang udah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan buat kalian semua jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan kalian ya. Thank you.